ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu Indonesia kebangsaanku, bangsa airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kegiatan lomba karya ini berasal dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. Tetap semangat. Kita tahu ini masih dalam perjalanan nanyak-nanyakna ya, belum nanyak pisan, kita baru mendapat banyak kepada Bapak Ibu. Setelah lulus nanti kita doakan sama-sama mudah-mudahan Bapak Ibu lulus semua ya. Amin. Karena kami betul-betul membutuhkan guru-guru yang berwawasan luas, berinovasi ya, kemudian tidak takut akan perubahan tapi menyesuaikan. Kadang kita menemui di lapangan guru yang memang istilah nama kakurung ada kakurung iga ya, terus butuh orang yang siap bekerja, siap berdoa, siap ikhlas terutama ya. Loka Karya 2 angkatan 6 perubahan murid penggerak di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya secara resmi kami buka. Sebelum mengakhiri sambutan ini sampai di Tasikmalaya, mari guru bergerak serentak mewujudkan profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Balai Besar Guru Penggerak yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Dr. Haja Dina Herlina, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, titik awal karir yang baik. Ada tiket mungkin untuk jadi kepala dan pengawas, tapi perjalanannya masih panjang. Pangkatannya masih panjang, pengalamannya masih panjang. Siap untuk menjadi penggerak? Baik gitu ya. Baik. Saya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Berdasarkan umpan balik calon guru penggerak lain. Terima kasih Ibu. Kembali duduk lagi Ibu. Guru penggerak atau peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam memandu pembuatan keyakinan kelas. Wih, tepuk tangan. Peserta dapat menunjukkan kemampuan mempraktikkan segitiga restitusi dan penerapan disiplin positif. Baik, terima kasih. Balik rencana penyampaian kepada pemangku kepentingan ya terkait disiplin positif di kelas dan strategi penerapan pada konteks sekolah. Saling menghargai. Kalau saling menghargai, ya, so one stick, others ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, Aduh, masih kata kol, Nabi. Ada dua palu, tambah satu palu menjadi tiga. Ada tiga palu, tambah satu palu menjadi empat.
Oke, boleh dilihat mana patung tercantik dan terganteng. Ayo, boleh. Sudah dapat? Iya. Lagi ada yang Terus. Ya. Ini Baik. Sudah dapat semuanya? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau ada yang salah harus Oke, sudah. Bikin duduk yang aja ya Bu, Pak. Pokoknya pura-pura lagi di mana gitu ya. Ini begini Bapak dari ya. Inquiry apresiatifnya ada kelihatan. 10 menit untuk mempelajari tentang prakarsa perubahan yang sudah Bapak Ibu lakukan ya di kelompoknya. Presentasi di kelompoknya. Nah, pada saat presentasi dari Pak Asep, misalnya saya bilang 1 Bu Irma, nomor 3 ada Ibu Erna. Ya. Ketua kelas dulu ya, nomor 1. Terus ada Pak Supriyatna nomor 2, ada Ibu Dian nomor 3, ada Ibu Winnie nomor 4. Ada sesi video-video pada saat Bapak dan Ibu presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan AGP yang hebat. Mana kabarnya? Saya adalah bagaimana mewujudkan generasi kelompok dan unggul berkarakter budaya Pancasila. Adapun dan juga menulis ya para peserta didik dan juga menguatkan pembelajaran refleksif. Jadi sebenarnya penguatannya kembali ke akar sekolah ya, penggerak di sekolah di mana kita menginginkan saya ini coba semua dan juga ingin menambah mereka. Yang kedua ambil pelajaran. Dalam hal ini kita melibatkan siswa untuk menemukan potensi diri. Dan saya rasa sudah masuk untuk yang berbeda itu menyebabkan beban untuk anak juga. Saya membahas kelompok baca tulis ini, saya melihat ada paket tadi ya, dia sampai yang ingin saya konfirmasi apakah sekarang sudah tercapai atau masih progres menuju ke sana dan seperti apa dukungan dari sebelumnya. Siap-siap 5 menit. Di sini saya akan membahas tentang visi yang dibuat oleh saya. Di antaranya tentang tulis yang berkembang bagian perubahan. Ini bukan saja saya, tetapi sekolah bekerja sama dengan guru-guru untuk mewujudkan visi yang dilaksanakan di sini sama Bapak. Di antaranya yang pertama kata kunci di sini berkompetensi, lalu berwawasan lingkungan dan teknologi berdasarkan pelajaran, kemudian pertanyaannya muncul tindakannya mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kepedulian murid yang sudah melakukan kesalahan, kemudian membuat daftar kemanfaatan di dalam alur baja yang Ibu terapkan, apakah itu bisa berhasil tidak untuk bisa membuat visi tersebut diterapkan? Alhamdulillah yang diterapkan di sekolah salah satunya akan diterapkan apakah jadi kolaborasi
bagus antara kalau pelajaran lain mudah-mudahan harapannya dimulai dari pembelajaran saya dulu. Listen, itu pun di kelompoknya masing-masing ya, di kelompoknya masing-masing. Jadi jangan selalu go. Visinya mewujudkan insan yang beriman dan bertakwa, berbudaya bangsa, berprestasi, inovatif, berbasis TIK, serta cinta lingkungan. Selain itu yang berkarakter positif, nah tentunya ini dengan pertama tindakannya dan ada kecintaan terhadap lingkungan, tapi itu sangat kompleks gitu kan. Yang ingin saya tanyakan, kreativitas murid selama yang dilaksanakan itu mencakup kreativitas apa saja gitu kan. Taubatannya, bagaimana aplikasi yang diterapkan tentang akhlak yang baik itu yang mengacu kepada guru, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada jago gitu. Adapun prakarsa perubahan diri yang saya ambil di sini adalah saya mengambil dari salah satu. Apa tantangannya? Karena kondisi murid pasca pandemi yang mengalami penurunan dalam mengikuti. Ketiga ada aksi, yaitu menebarkan karakter baik dan kuat dalam setiap aspek pembelajaran yang dialami oleh peserta didik. Yang ketiga, yang terakhir adalah yang pembelajaran. Karakter baik dan kuat membudaya dalam setiap sebelum tiket anak-anak membereskan mejanya kursinya dikasihkan, kemudian yang lainnya bagian tiket di lantai. Dan dalam menerapkan apa yang sudah dikembangkan terutama lebih ke arah kelas, karena komunitas terkecil kita kan adalah kelas. Nah, diantaranya yang juga memiliki sumber daya peserta didik yang bervariatif dengan contoh konkret apa yang Ibu lakukan terhadap anak sampai anak-anak di kelas Ibu itu sampai nurut gitu, kemudian menjadikan suatu pembiasaan di kelas dan menjadikan suatu keadaan di kelas itu nyaman. Kalau ada sampah di kelas, kita ambil keluar karena di luar ada tempat sampah buang. Orang dua kali, yang Senin dengan yang bagaimana Ibu tadi menggunakan learning was itu sebagai perubahan? Pada kesempatan kali ini saya mengutarakan prakarsa perubahan dalam paradigma dari murid untuk murid dan dari murid bagi murid dan untuk murid. Kemudian kebanyakan mereka duduk di kelas dan tidak banyak keluar gitu ya.
Kemudian juga guru-guru bidang atau wali kelas itu hanya berfokus pada memberikan materi berdiskusi atau bermain balok. Lalu yang ketiga, kita gali mimpi. Bagaimana perasaan anak ketika waktu bermain balok? Apakah dia akan sendiri-sendiri atau bermain bersama? Anak SMP banget jadi tugas kita luar biasa ya Bu Yofi dengan anak usia dini gitu ya. Yang ingin saya tanyakan dari yang ingin ditampilkan kan mandiri, kreatif, beriman dan takwa gitu. Apakah ada kendala dalam mengelola pembelajaran di anak usia dini untuk mencapai ke visi tersebut dan kata perubahan yang Ibu usung? Bermain, anak usia TK tidak untuk belajar dulu. Kita ajak bermain tetapi pembelajarannya kena. Mainan atau pembelajaran untuk jadikan tema pasti luar biasa ya. Perubahan ini berawal dari keinginan pribadi, tapi pasti keinginan orang tua menjadi anak yang berbisa. Karena sebenarnya sebelum kemarin ya, mewujudkan warga sekolah yang di sini berdasarkan alur bagian saya ingin menumbuhkan kemampuan berkomunikasi karena dalam berpikir kritis anak dituntut untuk menyampaikan ide ya perasaan pikiran dari dengan kemampuan komunikasi ini harus terasa gitu ya. Sebenarnya saya membuat belajar dan senang bekerja sama melalui pembelajaran kreatif. Pembelajaran setelah ada belajar dengan saya tidak ada perasaan kita berbeda. Jawaban yang bertanya dan kedua upaya saya menyampaikan selain karena juga bagi kami dalam meningkatkan kedisiplinan sesuai dengan prakasa perubahan terutama dalam mengikuti upacara bendera dan umumnya kedisiplinan di segala aspek gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali prakasa perubahan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Diah. Nah, yang ingin saya soroti adalah tentang contoh tadi yang pembelajaran kreatif yang berburu jawaban di lapang ya, di lapang dan juga pameran ASEAN tadi untuk berkoordinasi dengan seluruh warga sekolah karena kan kadang ada And so the last will be number 7. Eva. Tadi ya kita putar lah dalam rangka setelah lulus 2 tahun antara di sini mengusung untuk kebersamaan, kekeluargaan serta pembelajaran bersama yang seru, kemudian sehingga siswa dapat terampil dan berkarakter pelajar. Antara satu yang lain itu berbicara kebersamaan yang jauh, tidak hanya berbicara dengan yang dekat. Jadi yang dekat jadi yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Antara saya apa yang kita sampaikan dengan pola pikiran atau paparan yang saya munculkan adalah hanya di rumah, jangan diajak istirahat dan sebagainya. Modelnya Desin, ketika saya mengambil pola jadi pembalun menjadi tampil berani, saya berpikirnya anak pasti tahu artis. Role modelnya itu pasti anak tahu Raffi Ahmad seberhasil kemudian sering apa ya menggunakan kegiatan-kegiatan yang bervariasi dan yang terakhir adalah yang paling penting adalah refleksi anak kreatif atau menyenangkan bermakna bagi anak atau belum sehingga refleksi adalah penting bagi saya. Mudah-mudahan ini terwujudlah pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Sudah di lagi
Oh, yang dikelola sebenarnya itu bisa di semua mata pelajaran, di setiap pembelajaran. Seperti karena kemarin sudah belajarnya masih Inggris, sehingga ada kasus di saya juga ketika pulpennya atau pensilnya patah tidak mau karena ada pertama bisa ada pilusan yang dipinjam sama yang lain. Nah, itulah kebersamaan karena mungkin anak itu kan masih kecil ya Bu, ketika kita memberikan suatu doktrin, awas kalau di sekolah nanti pulpennya jangan saling bertukar. Kenapa? Itu ada jadi kita lebih kuat misalnya, yang bisa ada, dan itu semua Bapak dan Ibu bukti bahwa berkolaborasi itu penting, gitu ya. Ketika kita diundang ke satu pertemuan, satu komunitas untuk dijadikan presenter, mempresentasikan apa yang pastinya sudah kita baca, jangan terlalu banyak lagi macam-macamnya. Sudah sampai di 3.3 ya. Itu luar biasa Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, istirahat 15 menit untuk kembali lagi konsentrasi 15 menit ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu CGP akan mendapatkan 2 lembar. Tapi 2 lembar itu hanya format saja Bapak dan Ibu, karena yang di salah satunya pemangku kepentingan sekolah pada saat rencana dan cara penyampaiannya. Misalnya budaya positif apa yang lagi Bapak dan Ibu kembali. Kalau untuk menyampaikan datang tepat waktu, siapa saja pemangku kepentingannya? Kalau di kelas berarti wali kelas, guru kan gitu ya. Nah, ini kan berarti ada kepala sekolah. Intinya mungkin untuk guru-guru dan sebagainya, TU dan sebagainya. Maka silahkan. Terus di sana ada menginformasikan tentang disiplin positif, tapi jangan ngambang, jangan terlalu luas melebar, ya harus betul-betul nggak apa-apa, hanya sekecil universal bisa diambilnya dari sekian nilai budaya positif yang sudah kelompoknya itu 1. Jadi sebisa Bapak dan Ibu menempelnya bagaimana, tapi ada ambilkannya tidak hanya 3, mau 6 boleh minta lagi ke sini ya. Jadi kita siapkan atau dari 6 juga boleh. Oke, saya bahas. Baik, dua dulu. Mengaji ya. Gerakan pagi mengaji ya. Ya, kalau bisa kalau kayak Jason. Cara penyampaiannya Waktunya menempelkan nggak apa-apa, cuman baru 1 dan sebagainya juga nggak jadi masalah Bapak dan Ibu ya. Karena kita akan biar sekapnya di apa namanya Pak? Ayo, pakai tangan. Berbeda lah gitu. Cari bahan bumbu gimana itu di si AA. Asal. Kurang handap.
Iya. Selama ya Pak. Asal menimpa podium saya di dia Pak, kalian nempel. Baik, masih 2 menit Ibu. Mana? Boleh Pak Tanda. Itu hanya lihat-lihat saja. Terus berpikir, oh saya tertarik dengan yang punya siapa? Oke, ada yang memang ya sudah tercatat tidak satu kelompok. Belum istirahat, mudah-mudahan tidak tercoceng ya waktu istirahatnya. Oke, go. Pelajari aja dulu. Mau catat-catat di buku catatannya mana? Saya mau punya siapa? Ya, siap. Satu menit lagi. Boleh ngasih tempat saja. Silakan ke kelompok lain Bapak dan Ibu. Boleh. Halo. Halo. Oke. Halo. Jadi SOP makan lebih sistematik makan awalnya kalian. Mana harus kupuyanina we. Tapi saat pacarannya jangan itu Pak. Coba hadir. Masing dulu Bapak dan Ibu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, halo. Hai. Untuk sekarang Bapak dan Ibu akan mendapatkan salah satu ini ya. Semua akan dapat satu. Dan sudah dapatkan tembakannya mau ke yang mana gitu? Ya. Mau ke kalau dari sini terus Bapak dan Ibu ternyata ada beberapa yang membidik satu itu antri ya. Antri. Jadi menunggu dulu siapa yang duluan. Ya. Jangan emang bikin yang itu, nggak apa-apa. Sudah dipahami ya Bapak dan Ibu? Baik, akan saya bagikan. Ininya juga namanya dan nama ojek. Tidak bisa. Jangan dulu ya. Halo Bapak dan Ibu silakan. Ya. Tuliskan nama Bapak dan Ibunya. Sudah, yuk kembali ke diri. Karena itu kita harus fokus dan hati-hati di jalan. Ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu, nah sudah tahu ya, saya mau kemana ya. Nanti pastinya ada yang bersamaan dengan kita. Ingat, budaya antrinya harus digunakan. Jangan karena ini tangan satu hal saja, itu ayaan jadi pindah enggak ya. Dan Bapak dan Ibu, oke Bapak dan Ibu, 2 menit saja waktunya.
Silakan Bapak dan Ibu tempelkan, tapi jangan sampai salah nembak. Go. Hati-hati di jalan. Silakan, baik dulu. Jomblo, Halo. Bapak dan Ibu sekalian ya. Pak Kodir, Bu Kurniati, Mantis, Bu Yopi. Di antara guru dan murid di sekolah. Kami ada gerakan sedekah pagi. Gerakan sedekah pagi itu salah satunya diawali dengan ketika anak dan guru masuk ke lingkungan sekolah harus mematikan motor, kemudian dia mendorong. Nah, sebelum ke tempat parkir, di situ ada anak-anak OSIS, anak-anak remaja masjid yang memang menyediakan lahan untuk bersedekah. Bukan untuk membayar parkir, tetapi anak-anak dicoba untuk diraih kesadarannya karena kita sudah lagi mempunyai proyek amal soleh itu membangun masjid, Pak. Membangun masjid, dan alhamdulillah dari uang sedekah anak-anak itu tiap hari paling tidak rata-rata antara pendapatan 1 juta sampai 1,5 juta. Luar biasa ya. Dan penghima tiap harian sehari ya Pak ya? Sehari. Tiap Kemis Nugarawe bisa gajian. Karena kan ini masjid itu tidak bisa dibiayai dari bos, dari BOPD, tidak mengambil dana dari dari pemerintah untuk membangun tempat ibadah kan. Kalau di sekolah SD, SMP, SMA, SMK itu tidak seperti itu. Bagaimana dengan guru? Memang kalau guru di kita itu kemudian makan bersama-sama dan setiap 2 bulan 2 kali setiap kita dapat TPP dapat ya. Terima kasih. Ayo, sebenarnya ini bisa panjang lebar ya untuk hari ini karena kita bisa belajar dari apa yang disampaikan oleh Pak Yus. Tapi mungkin intinya sudah bisa didapat ya. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dapat akabat juga ya, dan itu bagus. Apa tuh kewirausahaannya luar biasa jalan. Tepuk tangan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya fokusnya ke yang kedua ya, penerapannya dia terkait dengan peduli lingkungan, membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Saya bertanya kepada Pak Herianto ya, bagaimana cara efektif yang dilaksanakan oleh Bapak ya dengan menerapkan disiplin yang tadi ya, ketika ada siswa yang tidak peka terhadap sampah yang memang gak fokus ke organik non organiknya, sedangkan di sana ada peduli terkait dengan itu ya, pemilahan sampah. Terima kasih untuk Anang. Dari Pak Anang, kami biasanya untuk sekarang kelas 2 kami mengintegrasikan dalam pembelajaran, Pak. Jadi ketika awal pembelajaran kita lihat anak suka ada yang sudah jajan, ada yang belum. Biasanya suka menunggu gurunya di kelas dulu sambil jajan. Nah, ketika masuk kelas kita arahkan karena di depan kelas itu ada organik, anorganik. Nah, jadi sebelum proses pembelajaran kita arahkan anak-anak, yuk siapa yang sudah yang bawa sampah kita masuk ke depan kelas, atau sebelum masuk kelas anak-anak itu disuruh memasukkan dulu apa punyanya Bu Iis nih ya. Ada 3 di sini, ada Bu Yanti, ada Pak Herianto, ada Ibu Dian. Oleh Bu Iis itu seperti apa dikaitkan dengan program yang tadi datang dan pulang tepat waktu disampaikan dengan tepat waktu itu bagaimana format refleksinya? Apakah si murid itu ikut merefleksi atau guru sendiri yang Bu, jadi format refleksi yang saya sediakan, jadi saya juga tidak ingin sia-sia dalam melaksanakan disiplin positif ini. Salah satunya tadi ya datang dan pulang tepat waktu ke sekolah. Kebetulan karena saya juga ingin menerapkan paperless ya mulai dari sekarang, saya ajak anak untuk merefleksi setelah kegiatan pembelajaran dengan mengisi Google Form yang jadi formatnya ada saya dari observasi kelas. Dan terakhirnya dari sesi kedua ini Bapak dan Ibu, sekarang waktunya istirahat.
terima kasih atas kebersamaannya. Bapak dan Ibu sekalian boleh beristirahat sampai jam 12.45. Jadi jangan dilewatkan ya, setelah ini ada sesi semua. Ya. Kegiatan yang positif di lingkungan masing-masing. Nah, sekarang kita lanjutkan tujuan hari ini. Kita kembali lagi ke masa waktu SD ya. Apalagi yang SD kelas 1, di sini ada yang mengajar kelas 1. Saling yang pertama misalkan silakan berdua contoh. Baik. Dimulai. Satu. Langsung. Satu. Lanjutkan. 1, 2, terus 3, 4, 5, 6. Mengerti? Membuatnya saja dari guru, dari sekolah. Kalau keyakinan kelas munculnya dari kesadaran siswa kelas. Ya, itu kurang tepat karena kalau peraturan kelas itu sepertinya sama, hanya dari guru untuk siswa, tapi kalau keyakinan kelas dua arah. Dan kalimat yang disusun pun kalau peraturan kelas cenderung ke konkret, tapi kalau keyakinan kelas lebih abstrak karena mengandung nilai-nilai yang akan diyakini oleh kita semua. Tadi kesepakatannya lucu kan? Betul Bu. Alasannya? Karena kalau keyakinan kelas itu memang memunculkan nilai-nilai kebajikan, dan nilai kebajikan itu tidak terhalang oleh perbedaan agama atau suatu daerah, jadi universal. Baik, terima kasih. Siapa lagi yang akan memberikan alasannya? Betul, sama seperti yang yang ingin diambil dari peraturan berikut. Keselamatan adalah berpendapat lain. Diri siapa lagi yang berpendapat? Bisnis bank sampah. Menghormati orang lain dan kesopanan sepasang. Menghormati orang lain. Sami. Menghargai. Ya, dibuka pertama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalaman. Diurutkan, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu berdiskusi. Ya, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan, keyakinan. Siapa yang sanggup? Langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Yang pertama, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kedua, berdiskusi dia aja. berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Yang ketiga, baru ke berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Baru yang ketiga,
Keempat, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas, baru mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, dan yang terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, terima kasih. Silakan kembali nanti ya. Diskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Ya. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian yang ketiga, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian yang kelima, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, baik, terima kasih. Penetapan keyakinan yang pertama, menurut saya ya harus berdiskusi dulu mengenai peran seluruh warga kelas dulu. Nah, jadi kan punya peran nih. Kalau sudah semuanya udah paham kepada perannya, baru berdiskusi memunculkan aturan-aturan yang perlu ditaati warga kelas. Nah, kalau peraturan sudah ada, baru diubah peraturan itu menjadi kalimat yang lebih positif. Kalau sudah menjadi lebih positif, baru menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan di kelas. Kalau sudah menjadi nilai-nilai kebajikan, baru berdiskusi mengenai perilaku kelas. Dan yang terakhir, baru meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, terima kasih. Jadi menurut Abi berdiskusi mengenai peran seluruh kelas. Kemudian berdiskusi menyarikan peraturan dengan nilai kebajikan kelas. Berdiskusi mengenai peraturan yang perlu ditaati. Kemudian meninjau ulang. Yang pertama tuh berdiskusi mengenai peran seluruh kelas. Yang kedua berdiskusi menunjukkan peraturan yang perlu ditaati. Yang ketiga berdiskusi mengenai gambaran perilaku keyakinan kelas. Kemudian menyarikan peraturan. Kemudian meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Dan terakhir mengubah peraturan menjadi kalimat yang positif. Mana dulu? Berdiskusi dulu munculkan peraturan. Yang kedua, saya. Bertahan hidup. Ini apa? Cinta lestari. Padahal di film. 5 hal ini memang menjadi kebutuhan dasar dari setiap manusia. Sebetulnya dari 5 ini bisa diklasifikasikan lagi, Bu. Kalau kita ada kan hak dasar manusia itu ada hak hidup, bertahan hidup itu masuk ke hak hidup, kemudian hak ke bahagiaan kesenangan, cinta kasih sayang, kemudian yang berikutnya adalah hak kemerdekaan, kebebasan dan penguasaan. Dan itu 5 hal tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa dicabut oleh kekuatan apapun kecuali kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan 5 hal itu menjadi kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa dibagi-bagi. Tidak bisa misalnya dari 5 ini, saya mah yang penting bertahan hidup 1, 2, 3, 4 nggak perlu, tidak bisa. Atau kata Pak Kodir, saya mah yang penting kasih sayang. Kalau kita mengingat lagi kemarin 2 tahun yang Waalaikumsalam. Mungkin menambahkan tadi yang sudah disampaikan saya karena sudah komplit ya. Saya guru PKN dapat saya hanya kita memenuhi dulu yang tingkatannya paling rendah, baru meningkat ke kebutuhan selanjutnya sampai ke yang paling itu yang kira-kira paling atas ya kan nantinya kan aktualisasi. Terima kasih. Kebutuhan
kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, ekonomi. Yang keempat, penguasaan, kebutuhan. Yang terakhir, bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, rasa lapar, dan lain-lain yang rasa aman. Ini sudah berurutan, jadi yang pertama menstabilkan imunitas, validasi tingkat kekebalan dan mengajukan Betul. Ada yang berbeda? Kalau misalkan di modul memang sudah berurutan, tapi pada kenyataannya di realisasinya gitu tidak harus selalu berurutan, dan misalkan ya seperti itu dan pelaksananya dikondisikan lagi sesuai dengan situasi. Terbukti segitiga restitusi karena segitiga itu tidak terputus, jadi kita bisa melakukan mana aja dulu gitu, tidak perlu berurutan dari menstabilkan sampai mengerjakan dari, jadi bebas dan situasi dan itu di kenyataan ya, kenyataan bisa diterima. Bisa. Pose 2, 3, 3 kesawenya. Tangan 1, 2, 3, 4 misalkan jadi 3 pose. 1, 2, 3 pose. Satu, dua, tiga, empat, lima. Silakan, misalkan silakan, Pak Kodir diberi kebebasan untuk memilih. Sesuai pemilihan peminatan dari rekan-rekan adik kelas di sini. Di sini. Bonus. Waktunya cara nomor 1 sama-sama lagi ya, tampil dari tiap kelompok. Kemudian nomor 2 langsung. Menikmati, menyenangkan dan juga ya melaksanakan Bapak ingin memberikan kesempatan ide dan gagasan kira-kira peraturan apa yang bisa kita sepakati dan mungkin kita bisa implementasikan ke dalam keseharian kelas kita. Silakan, ada yang mau berpendapat di tangan mereka ya, itu ada yang bisa menyampaikan. Silakan di sini. Supaya banyak yang kesiangan lagi. Ya. Gimana kalau misalnya kalau yang kesiangan kita kasih konsekuensi. Ya, apa ya? Sepakat nih. Sepakat ya? Oke. Tapi sepakat ya. Boleh mau bantu ibu menulis? Kelas baik ya. Keyakinan kelas yang sudah dilanggar, tidak saling menghargai. Nah, kamu tahu bagaimana kalau kita saling menghargai? Di kelas akan nyaman, di kelas akan damai, tidak ada pertengkaran. Jelek dibandingkan hari nulisnya dipanggil
sama Ibu mau tahu dulu pas sampai sehingga Amira sampai bisa menangis. Amiranya cek aku ulang jadi guru nih. Ini ya. Kalau tapi kamu mau memperbaikinya. Kalau ibu boleh tahu apa yang akan kamu lakukan nanti kepada Amira? Harapan dengan ramah sudah tampak, kembali cerita dan jujur pandang muridnya juga sudah tampak, menggali alasan murid dalam melakukan tindakan sudah tampak sekali dan memang benar seperti itu. Menggunakan tahapan pertama dari segitiga restitusi menstabilkan identitas sudah menggunakan yang salah sangat tampak. Silakan observer ya, observer ini udah bagian observer. Dan yang terakhir sudah melakukan restitusi bahkan waktunya pun sudah berakhir. Kira-kira Ali merasa nggak kenapa ibu panggil dia? Minta bagaimana seperti ada tentunya ada tadi saya sangat berusaha nanti waktu istirahat tidak terlalu main-main Bu, lihat berisiko. Jadi intinya ibu tahu pasti kalau semua dalam kondisi lancar, tapi kita juga Dari membuka percakapan dengan Rama. terima kasih. Nah, sekarang ini ya, apa? sambil menyelesaikan kita selesaikan setelah tidak datang ke sini tapi kita yang ke sana. Artinya satu PP pertama dengan PP-nya Bu Ilah dulu. Dengan demikian Bapak dan Ibu, mari kita tutup pertemuan ini dengan rasa senang sembari mengucap hamdalah bersama-sama. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya, di lokal berikutnya Bapak dan Ibu. Nanti kalau kita itu, oke, tepuk tangan untuk kita semua.